engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka sungguh engkau telah menghilangkan darimu keburukannya. Jadi apabila engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka secara otomatis engkau telah menghilangkan keburukan yang ada pada dirimu disebabkan karena harta yang harus dikeluarkan. Jadi harta yang kita zakatkan itu bukan milik kita lagi. Harta kotor itu yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Itu kalau ditahan harta tersebut nanti jadi penyakit. Ya, harta tersebut kelak jadi apa? Penyakit. Bahkan ngerusak harta yang ada. Karena harta penyakit ini harus dikeluarkan, dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang berharta, memiliki harta banyak. Justru nanti ini jadi penyakit. Ya ada aja dah, ya, yang disebabkan harta yang tidak dibayarin zakat. Ya lihat berapa banyak ya petani-petani di desa, ya, habis ya lahan pertaniannya itu dikena apa? Diserang hama, tikus gitu ya, banjir macam-macam. Ya mungkin ada sebabnya. Ya tahun kemarin ketika dia panen kagak mau bayar zakat. Atau berapa banyak orang yang melakukan usaha-usaha besar akhirnya bangkrut, ya gulung tikar dengan berbagai macam alasan. Ya mungkin disebabkan karena dia tidak mau membayar zakat. Jadi harta yang harus dikeluarkan zakatnya kalau nggak dikeluarin, ini bisa merusak harta yang ada. Ya, harta yang ada bakalan jadi rusak. Engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka sungguh engkau telah menghilangkan darimu keburukannya. Jadi apabila engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka secara otomatis engkau telah menghilangkan keburukan yang ada pada dirimu disebabkan karena harta yang harus dikeluarkan. Jadi harta yang kita zakatkan itu bukan milik kita lagi. Harta kotor itu yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Itu kalau ditahan harta tersebut nanti jadi penyakit. Ya, harta tersebut kelak jadi apa? Penyakit. Bahkan ngerusak harta yang ada. Karena harta penyakit ini harus dikeluarkan, dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang berharta, memiliki harta banyak. Justru nanti ini jadi penyakit. Ya ada aja dah, ya, yang disebabkan harta yang tidak dibayarin zakat. Ya lihat berapa banyak ya petani-petani di desa, ya, habis ya lahan pertaniannya itu dikena apa? Diserang hama, tikus gitu ya, banjir macam-macam. Ya mungkin ada sebabnya. Ya tahun kemarin ketika dia panen kagak mau bayar zakat. Atau berapa banyak orang yang melakukan usaha-usaha besar akhirnya bangkrut, ya gulung tikar dengan berbagai macam alasan. Ya mungkin disebabkan karena dia tidak mau membayar zakat. Jadi harta yang harus dikeluarkan zakatnya kalau nggak dikeluarin, ini bisa merusak harta yang ada. Ya, harta yang ada bakalan jadi rusak. Ya sama lah kayak baju kotor nih, dicampur sama baju bersih. Ya, padahal ini baju kotor, ya, udah banyak kotoran dah nempel di baju tersebut disebabkan udah berhari-hari kita nggak cuci. Nah kita simpan di lemari ditutup kan jadi bau semua itu. Gitu. Nah harta yang tidak dikeluarkan pembayaran zakatnya seperti itu. Jadi bakalan bisa merusak harta yang jadi wajib untuk dikeluarkan. Bahkan kalau kita sudah mengeluarkan zakat tersebut, Nabi bersabda ayyumalin addaita zakatahu darat barakatuhu. Kata Nabi, harta yang model gimana aja yang telah engkau tunaikan pembayaran zakatnya, maka keberkahannya akan kalian rasakan. Berkah, ya. Jadi semakin bertambah, usahanya makin maju, makin berkah, disebabkan karena harta yang kita miliki telah kita keluarkan zakatnya.
Bahkan kalau kita tidak keluarkan zakatnya, itu akan diangkat keberkahannya oleh Allah. Ya. Jadi jangan coba-coba ngakalin Allah untuk tidak mau mengeluarkan zakat. Ya. Tinggal pilih kita yang mau ngeluarin apa Allah yang ambil gitu. Ya kalau Allah udah ngambil, hancur-hancuran udah. Ya. Habis aja pokoknya dah. Nah, makanya sebelum Allah ambil ya keluarin dah. Nah, daripada ntar Allah yang turun tangan, yang ngambil apa yang tidak kita keluarkan, ini bakal merusak semua yang ada. Nah ini keburukan yang ditimpakan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Adapun keburukan yang Allah timpakan di kehidupan akhirat bagi mereka yang menyimpan harta tidak membayar zakatnya, Allah berfirman, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nah, begitu kira-kira di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Ini kan zaman dulu transaksi perdagangan jual beli ini menggunakan emas perak. Ya kalau sekarang rupiah deh ya. Kalau di zaman Nabi dulu dengan menggunakan uang keping dinar yang terbuat dari emas dan uang keping perak, ya yang disebut dengan dirham. Siapa orang yang menyimpan emas dan perak tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, kasih kabar kepada mereka dengan adab yang pedih. Ya, adab yang pedih, baik adab yang Allah timpakan dalam kehidupan dunia dengan cara diangkat keberkahan usahanya, dan nanti pun di akhirat yauma yuhma 'alaiha, dibakar tuh, dilebur harta yang mereka miliki, fatuk wabi biha jibahuhum, diserika jidatnya. Pakai serikaan api, jidatnya diserika, wa junubuhum, lambungnya, wa duhuruhum, dan punggungnya. Hadza makanastum li anfusikum. Ini balasan terhadap harta yang selama ini kalian simpan, kagak mau dikeluarin. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah apa yang selama ini telah kalian simpan, tidak dikeluarkan kewajiban pembayaran zakatnya. Ini kenapa Allah menyebut 3 anggota tubuh pada saat seorang yang sudah dikenakan kewajiban zakat tapi nggak mau membayarnya. Jidat, lambung, punggung. Ya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum, diserika jidatnya. Karena orang yang pelit kalau didatengin orang minta bayar zakat begitu tuh jidatnya. Ngapain itu? Panitia maulid nih gitu. Minta sumbangan. Nah, jadi jidatnya ngeberat gitu. Oh, sama nih gitu. Nah, makanya jidatnya diserika. Iya. Terus megang ini dah lambungnya nih, tempat naruh duit. Iya. Nggak megang duit, nggak megang sih. Barang ada di ATM semua. Nah setelah dia nolak, dia balik badan dah, punggungnya tuh. Jadi ngebelakangin orang yang meminta. Nah, makanya itu 3 anggota badan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran bakalan diserika gitu. Ya dengan setrikaan yang terbuat dari harta yang mereka simpan dalam kehidupan dunia. Nah kemudian yang berikutnya,